بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Mukhtasarul Aqidah. Memasuki bab berikutnya yang beliau berikan judul Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas hamba-hambanya. Dan kemudian beliau mengawali bab ini dengan mengajukan pertanyaan yang pertama yang berbunyi, limadza khalaqanallahu? Kenapa Allah menciptakan kita? Atau untuk tujuan apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya? Maka jawabannya kata beliau, khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, yakni tujuan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, kata Syekh, adalah hanya untuk beribadah kepada dirinya, hanya untuk mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian tidak menduakan Allah atau tidak berbuat kemusyrikan dengan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah atau di dalam seluruh perkara yang menjadi hak atau menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau berdalil
dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita dengar, atau dalam ayat yang sering kita dengar dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dengan mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, dan Allah hanya menyebutkan jin dan manusia karena mereka lah yang mukallaf di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan tuntutan untuk beribadah hanya kepada Allah. Jika mereka melakukannya maka bagi mereka surga, dan kemudian jika mereka tidak melakukannya maka ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berakhir di dalam neraka. Dan bukan berarti kemudian makhluk-makhluk yang lain tidak beribadah atau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain mujbar, yang lain itu memang ditetapkan oleh Allah berada di atas ibadah. Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Malaikat hanya beribadah kepada Allah. Tumbuhan, hewan dan yang semisalnya semua beribadah hanya kepada Allah. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memuji, menyanjung, mensucikan Allah Jalla Jalla. Allah khususkan jin dan manusia karena dua golongan inilah yang mukallaf, yang dituntut secara khusus oleh Allah, yang diuji untuk hanya beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Dan kenapa Allah menciptakan mereka hanya untuk, kata Allah, hanya untuk beribadah kepadaku. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengutip perkataan Ibnu Abbas mengatakan apa? Ibnu Abbas mengatakan, menafsirkan, menjelaskan makna liya'budun ay liyuwahiduni. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sudah enggak ada tujuan lain. Ada tujuan lain tidak? Jamaah, yakin? Selain ibadah enggak ada tujuan lain? Hah? Yakin? Anda ulangi sekali lagi. Barangkali antum mau merevisi jawaban antum. Yakin atau tidak? Seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah. Apa dalilnya? Masya Allah, mumtaz. Dalilnya kuat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebutkan dalam ayat yang lain, tujuan Allah menciptakan makhluknya, khususnya dua makhluk, yaitu langit dan bumi, itu juga untuk satu tujuan yang menyadarkan jin dan manusia. Allah mengharapkan sesuatu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata para ulama, yang Allah tuntut dari manusia ketika Allah menciptakan diri mereka dan juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain itu ada dua. Yang satu, Allah menuntut hamba-hambanya beribadah hanya kepada Allah. Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menuntut satu hal atau menginginkan satu hal dari jin dan manusia. Dalam surat apa jemaah? Jemaah, dalam surat apa kira-kira menurut antum? Al-Baqarah, betul?
Tolong dipercepat jawabannya jemaah. Al-Baqarah atau bukan? Wallahu a'lam, selesai masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Coba lanjutkan. Ini surat apa ini? Fi sittati ayyam bukan? Wa minal ardi mithlahun. Jamaah, mana Bunaya tadi, mana? Hah? Al-Mujadalah. Ini kalau ada lanjutin lagi udah jawabannya ketemu jemaah. At-Tolaq ayat berapa? Ya, ayat terakhir itu ayat berapa? Ayat ke-12, betul. Tulis jemaah, tulis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Allah menciptakan berapa langit? 7. Dan berapa bumi? Berapa bumi? Dalam ayat ini disebutkan mithlahun, sama 7 juga. Terus apa lanjutan ayatnya? Betul, ya tanas. La ilaha illallah. Ana ulangi sedikit lagi. Coba perhatikan. At-Tolaq ayat berapa? 12. Sudah ditulis? Sudah dicari? Enggak. Enggak dicari. Yang akan ketemu kalau enggak dicari. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tadi? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Terus? Nah gitu. Terus yatanazzalul amru bainahun li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Agar manusia menjadi sadar dan tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini juga tujuan penciptaan sama. Dan Allah menginginkan dari makhluk yang namanya jin dan manusia untuk sadar, untuk menyadari kenapa Allah menciptakan langit dan bumi untuk mereka. Agar mereka sadar bahwa mereka punya Rabb yang maha kuasa dan yang maha mengetahui segalanya. Apapun yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan semuanya. Namun sedikit di antara hamba-hamba Allah yang sadar ini, jamaah rahmatullah Allah. Ketika mereka menjumpai apapun di dalam hidup mereka, kecil keyakinan mereka sama Allah, padahal Allah menunjukkan kekuasaannya di dalam makhluk-makhluk ini, supaya hambanya gak pernah ragu sama Allah dan hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang buruk ibadahnya kepada Allah adalah orang-orang yang ragu bahwa Allah itu maha kuasa. Mereka lupa bahwa Allah bisa melakukan segalanya dengan sangat mudah, dan itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah. Jadi sudahlah, bukan futur karena mereka itu lemah keyakinannya sama Allah. Selalu futur yang dijadikan kambing hitam. Padahal mereka tidak yakin dengan Rabbnya. Itu yang menyebabkan kenapa mereka kemudian lemah di dalam ibadah. Betul nggak jemaah?
Terus kenapa atuh? Kenapa jamaah ragu sama Allah? Apakah buktinya kurang? Langit yang indah itu yang langit yang selalu dikejar, bikin acara naik ke gunung, ke langit, ke atas buat apa? Buat lihat langit. Betul nggak ini jemaah? Sok apa tuh sampai puncak tuh mau ngapain? Untuk lihat apa? Lihat apa? Awan, langit. Tapi kenapa kemudian nggak menyadarkan dirinya bahwa dia punya Rabb yang maha kuasa dan kemudian dia menyempurnakan ibadah sama Allah? Turun ke bawah kitu deui. Nggak berubah. Nggak ada perubahan secuil pun. Masih tetap seperti itu ibadahnya. Mau sampai kapan? Kita tidak menyadari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah, ini penting. Karena di antara hikmah kenapa Allah menciptakan makhluk selain jin dan manusia, itu agar manusia sadar bahwa Allah menciptakan segalanya ini untuk tujuan. Allah menginginkan sesuatu dari jin dan manusia untuk sadar bahwa mereka punya Rabb yang maha besar, yang maha kuasa. Sehingga mereka semangat dan betul-betul yakin mengibadahi Allah. Asy-Syaikh kemudian jamaah rahmatullah Allah, kemudian menyebutkan dalil yang lainnya dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Ini juga dalil yang dihafal insyaallah oleh kebanyakan kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada siapa? Mu'adz. Dengan pertanyaan apa? Ini hadisnya masyhur sekali. Mu'adz dibonceng Nabi. Ya Mu'adz, atadri? Lanjutkan. Ayo jamaah. Ini hadis sudah ya Allah diulang-ulang terus. Kita nggak lanjutkan sampai antum jawab. Allah. Jamaah. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Ya Mu'adz, apakah engkau tahu? Lanjutkan. Artinya apa? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Terus apa lagi yang ditanya sama Nabi kepada Mu'adz? Yang keras. Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Itu jemaah? Wah, enggak yakin sama sekali nih jemaah. Jemaah. Baik, beginilah ana nanya begini. Terus Mu'adz bilang, Allah wa rasuluhu alam. Ana tanya sekarang begini, apa hak Allah atas hamba-hambanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Sok itu ajalah. Bahasa Arabnya maksudnya matan hadisnya gimana? Benar, jawaban antum benar. Tapi matan hadisnya gimana? Ayo jemaah, ayo. Tahu, ana tahu, hadirin tahu semuanya, artinya tahu. Oh itulah, itu tuh hak Allah atas hamba-hambanya itu adalah diibadahi dan tidak diduakan dengan satu apapun. Nah, ana nanya lafaz hadisnya sekarang. Ya, haqqullah 'alal ibad apa? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hafal, ingat? Belum? Taib. Kita ulangi sekali lagi. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz apa? Haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an.
Rasulullah SAW menyampaikan kepada Muadz, hak terpenting, hak yang paling agung yang ada di dalam semesta alam ini, yaitu hak Allah atas hamba-hambanya, yaitu untuk diibadahi dan tidak diduakan dengan satu apapun. Cuman itu hak terpenting di dalam kehidupan. Jangan salah fahami kalimat ini. Ini lebih penting dari hak orang tua, hak istri, hak anak, hak kaum muslimin. Hak Allah di atas hak seluruh segalanya yang ada di alam ini. Dan cuman itu yang Allah minta dari hamba-hambanya. Berat? Sulit nggak? Berat? La ilaha illallah. Berat atau tidak? Kenapa lemes jemaah? Tidaknya itu seperti berat gitu. Tidak. Yang diminta cuman satu. Jangan duakan Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Itu aja yang diminta sama Allah. Dan itu yang paling penting di dalam hidup seseorang. Dan ketika Allah kemudian mengingatkan kita tentang hak-hak yang lain, khususnya berkaitan dengan makhluk, itu semua sebagai bentuk dan ikhtiar menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa birrul walidain? Karena Allah yang nyuruh. Betul nggak? Kenapa berbuat baik sama tetangga? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa harus berbuat baik sama anak istri? Karena Allah yang nyuruh. Sehingga kata para ulama, semua hak ini ditunaikan untuk menyempurnakan hak Allah. Ditaati, dituruti dan tidak dilanggar perintahnya. Jadi semuanya kembali kepada menunaikan hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kajian? Kenapa kajian? Jemaah, kenapa kajian? Ibadah. Mentaati siapa? Rasulullah SAW. Kalau taat sama Rasul berarti taat sama siapa? Semua kembali kepada Allah. Allah hanya minta itu. Dan jika seseorang melakukan ini kata Rasul, maka seorang hamba punya hak atas Rabbnya. Jadi kita juga punya hak sama Allah. Apa maksudnya punya hak atas Allah? Allah itu punya kewajiban untuk menunaikan sesuatu sama kita. Kalau kita menunaikan hak Allah, apa kewajiban Allah atas kita? Wa haqqul ibadi 'ala Allah yang keras. Ahsan. Alla yu'adzibahu. Kalau dia menunaikan itu maka Allah tidak akan mengazab dirinya. Berarti selamat dari azab itu gampang atau sulit? Gampang. Tinggal ibadahi Allah dan jangan duakan dengan satu apapun. Titik. Di mana letak susahnya jamaah? Allah cuma minta itu. Gak perlu repot mikirin banyak Tuhan, banyak sesembahan. Cukup satu. Tidak perlu repot mikirin banyak apa? Banyak apa jemaah? Kalau Tuhannya banyak perlu banyak apa? Nah itu. Gak perlu mikirin sajen, gak perlu. Gak perlu mikirin tempat-tempat keramat, gak perlu. Tempat yang paling penting di atas permukaan bumi ini cuma 3. Kalaupun mau ziarah, apa ya bahasanya? Wisata religi. Waduh, wisata religi berat. Itu cuma ketiga tempat. Gak perlu keliling dunia, gak perlu. 3. Antum tahu semuanya apa? 3 masjid saja. Masjidil Haram,
Masjid Nabawi, Masjidil titik, udah nggak usah kemana-mana, ke situ aja. Nggak usah berangkat ke Asia Selatan, nggak usah berangkat ke Asia Timur, nggak usah ke Eropa, nggak usah kemana-mana. Cuman ketiga tempat ini aja cukup sudah. Dan menyempurnakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kemusyrikan. Sederhana? Sederhana? Sulit? Lantas kenapa banyak yang kemudian menduakan Allah? Apa alasan? Hah? Apa? Adanya setan. Maksudnya? Karena setan, digoda sama setan. Itu cuma satu. Karena kebodohan, karena hawa nafsu, karena berlebihan terhadap makhluk, karena dunia yang menyebabkan seseorang menyimpang dari jalan yang hak. Dan ini kita sudah pernah sampaikan dalam perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi jamaah rahmatillah Allah. Kemudian saya bertanya, di pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan mahiyal ibadah. Kalau tujuan kita itu diciptakan adalah untuk beribadah, lantas apa ibadah itu? Bagaimana hakikat ibadah yang diinginkan sama Allah Subhanahu wa taala? Makanya beliau mengajukan pertanyaan mahiyal ibadah, apa itu ibadah? Maka jawabannya setelah salat Isya insyaallah taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa'amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kepada pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala ketika beliau memberikan pertanyaan mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Atau apa yang dimaksud dengan al-ibadah? Yang mana ibadah ini adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Maka sebagai jawabannya Syekh mengutip ta'rif atau mengutip definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami'un. Dia adalah sebuah kata yang maknanya jami', mengumpulkan banyak hal atau banyak perkara. Itu yang dimaksud dengan ismun jami'. Dan yang Syekhul Islam kemudian maksudkan dengan ismun jami', sebuah kata yang mengumpulkan, yakni yang mengumpulkan lima yuhibbuhullahu, seluruh perkara yang dicintai oleh Allah. Dengan kata lain, seluruh perkara yang dicintai oleh Allah itu masuk ke dalam makna ibadah. Apapun itu. Beliau menyebutkan minal aqwal, baik itu berupa perkataan-perkataan. Perkataan yang dicintai oleh Allah ketika diucapkan oleh seseorang, maka ini adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal af'al, begitu juga perbuatan-perbuatan. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zainu berhenti sampai pada perkataan ini, sedangkan Syekhul Islam beliau menyempurnakan penjelasannya dengan mengatakan adz-dzahirah
wal batinah. Baik perbuatan atau perkataan itu nampak, terlihat, atau perkataan atau perbuatan yang tersembunyi, batin. Apa yang difikirkan, yang dirasakan atau yang diinginkan seseorang ini batin, ada di dalam hatinya. Ataupun perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam hati seperti khauf, seperti roja, seperti tawakal atau yang semisalnya. Maka semua perkara ini dicintai oleh Allah. Maka ketika seseorang berada dalam keadaan seperti ini atau melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka niscaya atau sejatinya dia berada di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullah ta'ala kemudian memberikan contoh kad-du'a, seperti salah satu contoh ibadah itu seperti doa. Doa itu apa? Pasti jawabannya doa, pasti begitu jawabannya. Tapi hakikat doa itu apa? Seseorang disebut berdoa itu ketika apa? Doa itu adalah su'alullah. Atau sebagian ulama mengatakan doa itu adalah su'alul adna ila ma huwal a'la. Permintaan atau permohonan kepada Allah itu doa. Atau ketika seseorang yang rendah, yang kedudukannya rendah, meminta kepada yang kedudukannya tinggi atau bahkan yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan doa. Apapun yang diminta selama tidak dibenci sama Allah, maka itu adalah ibadah. Emang ada doa yang dibenci sama Allah? Anda ulangi sekali lagi. Adakah doa yang dibenci sama Allah? Ada. Coba, siapa yang bisa jawab doa yang dibenci sama Allah? Doa yang tidak akan pernah diijabah sama Allah kalau seseorang berdoa dengan cara seperti ini atau dalam keadaan seperti ini. Tergesa-gesa. Betul? Tinggal dijawab jamaah. Wallahu a'lam. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal aw yasta'jil. Pasti dijawab sama Allah doa-doa kalian itu pasti, selama dia tidak berdoa dalam ketergesaan. Allah nggak akan terima doa yang terburu-buru. Satu. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan pasti dijabah, yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Selama doanya bukan meminta sesuatu yang dosa, yang haram, atau minta kepada Allah agar diputuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Karena ini diantara doa yang dibenci, permohonan yang dibenci sama Allah. Jadi kalau minta yang dosa-dosa nggak akan didengar sama Allah. Contohnya apa doa yang dosa? Emang ada orang yang minta sama Allah dengan permintaan yang isinya dosa? Ada? Ada nggak? Ada. Seperti kebanyakan orang yang doa sama Allah agar permohonan pinjamannya dijawab oleh bank. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Yang dia minta apa? Riba, perkara yang sangat dibenci sama Allah. Kemudian dia minta sama Allah agar Allah mempermudahnya. Maka doa yang seperti ini tertolak. Allah nggak akan pernah ijabah. Allah tidak akan pernah ijabah. Ada yang seperti ini ya? Banyak. Tahajud minta sama Allah. Iya. Biar pinjamannya di ACC. Maka yang seperti ini bukan ibadah yang diinginkan oleh Allah. Bukan.
Tapi doa permohonan kepada Allah untuk seluruh perkara, meminta seluruh perkara yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Makanya Nabi bilang dalam hadis Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu bentuk contoh ibadah yang sangat jelas, itu ibadah kepada Allah. Saya sering bilang, seseorang itu di dalam doa terlihat dan nampak sifat ubudiyahnya kepada Allah. Hamba yang sejati itu terlihat dia hamba Allah ketika berdoa. Karena doa itu butuh apa jemaah? Doa itu butuh apa? Satu, iftiqor. Doa itu butuh iftiqor. Apa itu iftiqor? Merasa butuh, sangat butuh kepada Allah. Itu sifat seorang hamba. Jadi kalau doa nggak butuh, Allah nggak akan dengar doa seperti ini. Ya terserah Allah sih. Kalau Allah mengasih, ngasih aja. Kalau enggak ya udah. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ya Allah, kalau engkau berkenan, berikan. Kalau engkau nggak berkenan juga nggak apa-apa saya mah. Engkau itu disuruh bersikap seperti orang yang sangat butuh di hadapan Allah. Bukan seenaknya, seakan Allah ya udahlah terserah Allah aja. Enggak gitu caranya. Iftiqor, tunjukkan bahwa engkau butuh. Yang kedua apa jemaah? Sifat seorang hamba yang nampak ketika berdoa apa? Jemaah apa jemaah? Tazallul, menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya kalau doa jangan ngancam-ngancam Allah. Ya Allah, besok ya Allah, besok. Minggu depan ya Allah. Saya minta engkau tunaikan permohonanku minggu depan. Siapa engkau? Memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru hamba yang menunjukkan kehinaannya di hadapan Allah, mereka lah yang akan didengar perkataannya oleh Allah. Jamaah, kita doanya kayak gini enggak? Itu jawab dulu. Sudah iftiqor dan tadzallul atau tidak? Belum? Maka pantas jika doa kita kemudian tidak diijabah. Mintalah sebaik mungkin kepada Allah sebagaimana permintaan seorang hamba, seorang budak kepada tuannya. Itu yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain dari ibadah, salat. Iya, betul jemaah? Betul? Bahkan salat adalah ibadah yang paling, salat itu ibadah yang paling apa? Paling apa jemaah? Paling agung, paling mulia, paling penting, dan yang paling pertama diperiksa sama Allah. Salat. Salat apa yang dimaksud? Salat wajib. Yang penting salat wajibnya. Mungkin salat sunnah kita nggak baik, mungkin. Tapi kalau salat wajibnya baik, cukup. Cukup nggak? Cukup enggak? Jawab dulu jemaah. Cukup. Bahkan dijamin masuk surga. Salat wajibnya aja dulu yang benar. Baru tambah salat sunnah kalau salat wajibnya sudah benar. Sudah tepat waktu, sudah khusyuk, baru tambah. Karena yang terpenting bagi seorang mukmin itu adalah salat fardunya, bukan salat sunnahnya. Jangan kemudian berarti salat sunnah nggak penting. Bukan begitu jamaah, ya Allah. Lihat kepentingannya. Karena banyak di antara kita mendahulukan salat sunnah dan kemudian buruk di dalam melakukan salat wajib. Percuma. Karena yang menyelamatkan kita dan menjaminkan surga bagi kita bukan salat sunnah, tapi salat wajib. Ataupun khusyuk. Khusyuk juga ibadah. Apa itu khusyuk jemaah?
menghadirkan hati ketika itu juga ibadah. Bentuk ibadah kepada Allah. Betul jemaah? Betul? Karena khusyuk itu dicintai sama Allah. Dan saya kemudian berdalil dengan satu firman Allah dalam surat Al-An'am yang bisa menyebutkan nomor ayatnya dapat hadiah sebotol air mineral. Insyaallah. Ini air mineral biasa aja mah, nggak ada karomah, nggak ada barokahnya. Biasa ini air putih saja. Barangkali antum haus. Yang bisa menyebutkan nomor ayatnya dapat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ayat berapa? 162 atau 163? 62, fadhal labat. Tadi yang teriak 162 sebelah sini siapa? Siapa? Antum? Ya dapat juga air antum. Fadhal. Fadhal ini ambil. Tapi ingat ini enggak ada karomah dan keberkahannya. Air biasa nih. Kecuali antum minumnya baca bismillah, baru berkah. Masya Allah. Saya menunjukkan dengan ayat ini bahwa sholat dan kemudian nusuk, yang dimaksud dengan nusuk ini apa? Sembelihan. Wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Bahwa seluruh apa yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya, ketika dia melakukan perkara-perkara yang dicintai sama Allah, maka semuanya dihitung sebagai ibadah. Karena seseorang dituntut sama Allah untuk melakukannya karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari bangun tidur sampai tidur, kalau dilakukan karena Allah dan semua yang dilakukan dicintai sama Allah, namanya apa? Ibadah. Jadi antum jangan bilang bahwa anak-anak ibadahnya sedikit. Antum pikir jalannya antum ke masjid itu apa? Ibadah bukan? Ibadah. Pulangnya antum ke rumah dan kemudian buka pintu, assalamualaikum, itu apa? Ibadah. Jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ketika dia dicintai oleh Allah bukan ibadah. Justru itulah ibadah. Semua yang dicintai oleh Allah ibadah. Kemudian saya menyebutkan dalil yang lain. Dalam hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ini hadis ini tentang wali Allah, tentang wali Allah. Karena di awal hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan." Barang siapa yang memusuhi wali Allah. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan kepada dirinya peperangan. Jadi jangan macam-macam dengan wali Allah. Tapi wali Allah itu yang kayak gimana? Sebelum disebutkan hadisnya, sebutkan wali Allah itu cirinya apa? Aduh, cirinya apa coba? Jamaah, wali Allah itu cirinya seperti apa? Coba satu persatu sebutkan yang antum tahu. Beriman, bertakwa, terus apa lagi? Takut hanya kepada Allah, terus dan tidak bersedih. Terus apa lagi? Sebutkan. Istiqamah di atas kebaikan. Atau dalam hadis ini disebutkan sama Rasul, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala,
bahwa di antara ciri wali Allah yang kalau diganggu Allah murka kepada mereka, itu adalah setiap hamba yang mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas diri mereka. Karena Allah berfirman, dan ini yang dikutip oleh Syekh di dalam kitabnya, wa ma taqarraba ilayya abdi, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepada diriku bi syai'in, dengan satu perkara, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, yang lebih aku sukai, yang paling aku sukai adalah apa yang aku wajibkan atas mereka kemudian mereka kerjakan. Jadi ini membuktikan bahwa yang paling penting dan yang paling disukai sama Allah apa coba? Amalan sunnah, amalan wajib? Wajib. Dahulukan yang wajib dulu baru yang sunnah. Hati-hati jemaah. Karena banyak di antara kita yang betul-betul habis-habisan melakukan amalan sunnah dan menyia-nyiakan perkara wajib. Ini bukan ciri wali Allah. Jelas? Dan kalau kemudian ditambah dengan amalan sunnah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah. Kalau kemudian dia mendekat dengan ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan sangat mencintai dirinya. Jadi wajib sudah dicintai sama Allah, ditambah yang sunnah, Allah cinta sekali. Nah, kalau keadaan seorang hamba sudah mendekat kepada Allah dengan yang wajib, dengan yang sunnah, maka Allah jaga seluruh sisi kehidupan hamba tersebut. Ingat ini jemaah. Kalau antum sudah dijaga matanya oleh Allah, telinganya oleh Allah, kakinya oleh Allah, tangannya oleh Allah dari seluruh perkara yang haram, berarti antum di hadapan Allah adalah seorang wali. Karena itu yang Allah lakukan kepada orang-orang hamba-hamba yang dicintainya. Dan kemudian doa-doanya didengar dan permohonan perlindungannya diijabah. Jadi kalau antum merasa mata belum, telinga belum, tangan belum, kaki belum, doa nggak didengar, maka yang salah siapa? Kita yang salah. Berarti belum sempurna ibadah kita kepada Allah. Belum baik amalan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengingat dari Allahu Jalla Jalaluhu. Sudah nggak usah sibuk sama perkara yang lain. Sibuklah dengan ibadah, karena sebaik-baiknya kesibukan adalah ibadah. Gak ada yang lebih baik dari ibadah, gak ada. Gak ada yang lebih baik dari ibadah. Wallahu ta'ala alam, jamaah rahmatullah Allah. InsyaAllah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya pada pertanyaan yang ketiga, keempat, kelima, keenam, insyaallah ta'ala dalam bab ini. Wallahu ta'ala alam. Jika ada pertanyaan, anda persilakan. Ini sudah masuk satu pertanyaan lewat kertas. Silakan, pertanyaan langsung dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau berjamaah, ada isyarat satu hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa seseorang itu bisa jadi dari solatnya dia hanya dicatat 1/10 dari pahala solatnya, 1/8, 1/6 atau yang semisalnya. Semua itu tergantung kesempurnaan ada usalah, kesempurnaan pelaksanaan solatnya. Memang semakin baik, semakin sempurna, maka semakin sempurna pahalanya. Semua. Coba anda mau tanya, shaf yang paling baik shaf yang mana? Nah, caranya sampai ke yang pertama gimana caranya?
datang duluan. Betul nggak ini? Sholat Jumat juga sama. Yang datang duluan pahalanya lebih besar atau tidak? Iya. Yang datang terakhir apa pahalanya? Telur. Yang sudah iqamah, sudah azan baru datang, nggak dicatat apapun pahalanya sama malaikat karena sudah ditutup bukunya, kata Rasulullah. Dan malaikat ikut duduk mendengarkan khutbah. Ini hamba Allah yang datangnya dikasih pahala, dikasih ganjaran. Ketika khutbah dikumandangkan atau dibacakan, dia ngobrol, dia sibuk dengan yang lain, terus berharap balasan terbaik dari Allah. Dia merusak ibadahnya sendiri. Dan orang-orang yang seperti ini, seperti yang dikatakan sama Allah, mereka-mereka yang merasa dirinya sudah melakukan yang terbaik padahal tidak. Mereka yang disebut sama Allah dalam surat Al-Kahfi bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalannya. Siapa? Yang menganggap dirinya sudah bagus ibadahnya padahal tidak. Makanya hati-hati. Ini tipu daya syaitan. Kadang-kadang orang tuh sudah cukup merasa alhamdulillah ana Jumatan tadi. Padahal datang sudah mau iqa. Di mana letak bagusnya di mana? Kadang-kadang datangnya sudah imam sudah sawu bakum, dia baru hadir. Bagusnya di sebelah mana? Dia nggak dapat apa-apa dari ibadahnya. Karena mendengarkan khutbah itu bagian dari sholat Jumat. Itu contoh satu. Besok. Jadi yang terbaik yang datang duluan dan pahalanya yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab insyaallah. Silakan pertanyaan yang lain kalau ada. Silakan jemaah, fadhal. Silakan, Pak. Iya. Apa? Nah, mungkin mampunya hanya umroh, Pak. Makanya umrohnya terus-terusan. Ada cuman buat umroh, ada cuman buat umroh, ada cuman buat umroh. Mungkin, ini mungkin. Kalau kemudian misalkan dia punya uang untuk haji tapi hanya umroh, ini yang berdosa. Tapi rasa-rasanya memang seorang hamba kalau dia betul-betul beriman, ya, maka dia nggak akan mencukupkan dirinya dengan umroh kalau punya duit. Betul nggak, Pak? Ya, kalaulah misalkan dia melakukan umroh bukan karena Allah ria, tapi punya kesempatan haji, pasti haji yang dia lakukan. Kenapa? Karena haji itu lebih prestisnya jauh lebih berat. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi yang melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia tahu haji itu balasannya apa? Laisa lahu jaza illal jannah. Balasan bagi orang yang hajinya mabrur itu cuma satu, apa? Surga, nggak ada yang lain. Jadi tergantung niatnya, Pak. Dan Allah yang maha tahu tentang niat seseorang. Kita nggak tahu. Ya, maka kita berhusnudzon. Ini orang kok umroh terus, nggak haji-haji. Ya mungkin rezekinya cuma segitu. Ya. Kenapa? Kalau apa? Oh, yang ditanya sama malaikat yang mana? Enggak dua-duanya. Karena malaikat hanya nanya 3 pertanyaan. Kalau dikubur, enggak ada pertanyaan kamu umrah atau haji, enggak ada. Atau misalkan kamu suka ke Al-Aziz enggak ada. Maksudnya suka ke masjid apa enggak akan ditanya. Karena pertanyaan itu hanya akan diajukan sama Allah. Adapun malaikat di kubur itu ditugaskan sama Allah menanyakan 3 perkara. Dan jawaban dari 3 perkara ini untuk apa? Untuk menyelamatkan seseorang di alam barzakh. Kalau dia bisa jawab, selamat. Kalau dia nggak bisa jawab, dia celaka. Apa pertanyaannya? Man rabbuk? Wa man nabiyyuk?
Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Bisa jawab, selesai. Jelas Pak insyaallah? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan kertas dulu sebelum kita lanjutkan pertanyaan langsung. Bagaimana pendapat Ustadz tentang trading saham seperti forex, XNIS dan yang lainnya? Apakah penghasilannya dari trading saham halal atau ada syubhatnya? Soalnya ada anggota keluarga yang bermain trading saham secara finansial sukses. Punya kendaraan seperti mobil, motor, investasi tanah, bolak-balik umroh, sampai bisa berangkat haji. Apakah dilihat dari kacamata Quran Sunnah diperbolehkan atau tidak? Yang saya tahu tentang perkara-perkara ini hasilnya haram. Karena gharar, karena ada kesamaran di dalamnya, karena ada resiko besar di dalamnya, dan kemudian ada riba juga. Nah ini nggak ada hubungannya dengan kesuksesan finansial. Paham maksudnya? Ketika dia melakukan yang haram atau melakukan perbuatan ini kemudian dia sukses, bukan itu penyebabnya. Tapi yang pasti ketika seseorang melakukan yang haram dan kemudian Allah berikan dunia, itu isyarat yang nyata dari Allah bahwa Allah sedang mengistidraj dirinya. Meskipun bolak-balik umroh atau haji. Karena yang dia gunakan untuk ibadah halal atau haram? Haram. Dan yang haram, ibadah yang dibiayai sama harta yang haram tertolak, tidak diterima sama Allah. Karena Rasul SAW mengatakan innallaha thayyibun, Allah itu baik, maha baik, dan hanya menerima yang baik-baik. Sedekah 100 juta ke masjid tapi uang riba tertolak, gak ada gunanya meskipun 100 juta. Haji tiap tahun sampai 20 tahun pakai duit hasil gaji bank, maka tidak ada gunanya, semua ibadahnya tertolak. Jadi letak luar biasanya di mana? Gak ada. Justru yang harus dirasakan atau difikirkan oleh hamba itu atau oleh kita yang menyaksikannya, kasihan orang ini. Dia sedang diistidraj, dia melakukan yang haram, tapi kemudian dia berpikir berada di atas kebaikan. Betul nggak ini? Anak kerja di bank, alhamdulillah rizki lancar. Oh iya rizki lancar, tapi rizkimu haram dan engkau tidak sadar bahwa engkau sedang diistidraj. Sudah cukuplah jadi menjadikan dunia itu sebagai tolak ukur apa? Kita ini disayang sama Allah. Bukan itu tolak ukurnya. Bukan itu, sama sekali bukan. Kalau itu tolak ukurnya, maka Fir'aun adalah yang paling dicintai sama Allah. Bukan. Qarun yang paling dicintai sama Allah. Atau manusia sekarang yang paling kaya kan bukan orang mukmin. Atau keluarga yang paling kaya kan bukan orang mukmin, keluarga Yahudi. Apakah mereka dicintai sama Allah dengan dunia yang diberikan Allah kepada mereka? Enggak. Karena dunia tidak pernah Allah jadikan sebagai tanda cintanya kepada seorang hamba. Tidak pernah. Karena hamba yang dicintainya dijanjikan surga dan seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu yang jadi Allah jadikan janji, bukan dunia. Gak mungkin Allah yang menghukumi dunia sebagai kotoran dan seterusnya melalui lisan Rasulullah SAW kemudian menjadikannya sebagai tanda cinta. Gak mungkin. Antum kalau cinta sama seseorang, mau ngasih yang jelek, mau ngasih yang jelek nggak? Yang kotor, yang busuk akan kita berikan sama mereka? Gak mungkin. Nah dunia itu busuk, dunia itu dilaknat sama Allah. Gak mungkin Allah jadikan sebagai tanda cintanya, itu gak mungkin. Makanya gak usah, aduh alhamdulillah rezeki anak tambah maju, oh pengajian rajin tambah. Bukan itu tandanya dari Allah, bukan. Tanda kita dicintai ketika Allah mudahkan kita kepada seluruh kebaikan. Itu bersyukurlah untuk itu, bukan untuk dunianya. Karena kalau kita itu lebih bersyukur sama nikmat dunia daripada nikmat yang seperti ini. Dunia lagi. Padahal dunia itu dilaknat sama Allah. Ya, yang membuat Fir'aun, Qarun dan yang semisalnya durhaka karena mereka berpikir
Dunia di tangan mereka, dan itu tanda mereka dicintai oleh, itu yang membuat mereka ingkar dan durhaka itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Satu lagi jamaah, jika ada. Terakhir silakan. Nah, konsekuensinya jelas. Mereka dimurkai oleh Allah dan mereka tidak mendapatkan apapun dari ibadahnya. Contoh, kita ambil contoh khutbah Jumat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, orang yang mainin kerikil. Kalau sekarang yang sering terjadi ini karpet dikorek-korek tah. Bandingkan khutbah Jumat, cet. Benar kan? Iya, imam tuh dari depan kelihatan itu semuanya, kekian. Belum lagi yang main HP. Itu kelihatan jemaah. Terus berharap dapat pahala dari itu, dari ibadah yang dia lakukan. Yang mainan kerikil saja kata Nabi, faqad lagha, dia batal tuh ibadahnya. Gak dapat apa-apa dari ibadahnya. Bagaimana dengan yang ngobrol, balas pesan WA, bahkan keluar sebentar karena ada yang telepon? Apa ini semua? Terus tidur hilang kesadaran, sudah begitu bangun langsung sholat, batal wudhunya, sholatnya nggak sah, nggak dapat apa-apa. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat tergesa-gesa, nggak sah. Kan Nabi pernah bilang sama sahabat, bayangkan sahabat yang cepat-cepat sholatnya di depan Nabi, selesai salam, assalamualaikum, kata Nabi, irji, kembali lagi engkau lakukan sholat. Fa innaka lam tusalli, engkau itu belum sholat. Ya, secepat kilat baru sami Allahu liman langsung Allahu Akbar. Dikejar apa ini? Paham maksudnya? Jadi nggak dapat apa-apa. Dan bahkan bisa jadi dia berdosa karena perbuatannya itu. Ya, bisa jadi pahalanya hilang atau kemudian dapat dosa karena dia tidak melakukan kewajiban sebagaimana semestinya. Apa? Ketika sholat seperti tidak tumakninah, itu yang dimaksud tadi. Itu udah gak sah sholatnya sudah. Makanya ibadah itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Itu pembahasan nanti setelah ini, pembahasannya disebutkan. Caranya gimana supaya ibadah itu benar dan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas insyaallah. Perjumpaan berikutnya hadir lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.